Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah disampaikan di kemarin-kemarin ya, bahwa hari ini kita akan mendengarkan penjelasan bagaimana supaya kita memahami tentang tentang vaksin yang saat ini sudah disuntikan ya ke setiap masyarakat Indonesia. Nah, tapi ada juga yang masih ragu, bingung, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya, yang karena berita-berita juga banyak juga berita hoax dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan dari orang yang tentu sangat memahami dalam hal vaksin, yaitu Dr. Utoyo Lubiantoro. Ya, sungguh kita bersyukur Dr. Utoyo bersedia membagikan kepada kita hal-hal yang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kepada Dr. Utoyo, saya berikan waktu untuk segera menyampaikan tentang pemahaman akan vaksin ini. Silakan, Dok. Ya, selamat pagi semua. Jelas ya Pak dengan suara saya ya? Bagus, Dok. Bagus ya. Oke, ya selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan Kristus ya. Senang sekali saya bisa dikasih waktu bisa boleh sharingkan tentang vaksin ini. Ya, memang sudah 1 tahun terakhir kita hidup berdampingan dengan satu penyakit ya relatif baru yang disebut dengan COVID-19 ya, yang disebabkan oleh virus corona SARS-CoV-2 ya. Dan dari waktu ke waktu selama 1 tahun penyakit itu sudah menjadi pandemi yang luar biasa seluruh dunia. Saya rasa tidak ada satupun tempat di ujung bumi yang tidak dihampiri oleh penyakit COVID-19 ini ya. Cepat sekali Pak ini kalau kita bicara Pak ada pemberitaan ini COVID-19 juga cepat sekali nih pemberitaannya Pak. Iya betul. Luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu dalam 1 tahun ya sampai saat ini Pak yang terjangkit itu sudah lebih dari 115 juta. 115 juta itu adalah jumlah orang yang terkonfirm dengan PCR swab ya, dengan PCR swab. Jadi aslinya Pak pasti jauh lebih itu, mungkin 2 kali, 3 kali kita tidak tahu. Contoh di negara kita Indonesia baru 1 juta lebih, ya pasti jauh lebih Pak. Kenapa? Ya jujur aja tes PCR swab itu kan relatif mahal, butuh waktu ya untuk teknologinya. Itu banyak dikerjakan pasti di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, mungkin Jogja, Semarang, Makassar. Tapi Indonesia ini kan sebagian besar Pak masih sulit terjangkau di Sumatera. Ya nggak usah di Sumatera, di Jawa saja kita lihat kota-kota kecil mana ada PCR, ya kan? Setiap hari data contoh di Jakarta aja kan ribuan. Ya, mungkin 2.000, 3.000, bayangkan di Bapak Ibu di Jawa Tengah, Jawa Barat reportnya cuma kurang lebih 900, 1.000 ya. Padahal provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat itu kan 25 juta, ya kan? Berapa kali lipat Jakarta? Rasanya nggak masuk akal kalau cuma hanya 900. Ya karena kita lihat di daerah, kalau kita pergi ke daerah Pak, itu hampir semua orang tidak pakai masker. Ya kan? Protokolnya kesehatan tidak dilakukan dan mana bisa Pak di kota-kota kecil itu dilakukan PCR, Bapak pergi ke Pemalang, Pekalongan, dia kan jarang sekali. Jadi angkanya pasti jauh lebih dahsyat ya. Karena itu ya dunia sudah dibuat frustrasi dengan kondisi ini ya, keadaan ekonomi juga terpuruk ya, mungkin bisa lumpuh ya, pertumbuhan ekonomi sampai minusnya belasan persen ya kan. Orang yang sakit rumah sakit juga kita para tenaga medis sampai kewalahan ya, itu pasien tuh ngantri di UGD ya tuh yang mau masuk ke kamar aja untuk mendapatkan kamar perawatan COVID, dan yang terlebih juga angka kematian sangat tinggi. Jadi angka kematian sekarang aja total dunia sudah hampir 3 juta ya. Jadi percepatan angkanya itu luar biasa. Saat ini dunia untuk total kasus itu dengan PCR swab ya minimal, itu berarti kan minimal Pak, itu masih 700 ribuan.
Nah, gitu angkanya. Sehingga akhirnya kita para ahli berusaha secepat mungkin bagaimana mengatasi. Kalau ngobatin tidak keburu, ya toh. Berapa medical cost yang dikeluarkan, bukan cuma cost nyawa tapi waktu ini. Karena perawatan COVID-19 Bapak Ibu ini membutuhkan waktu, saya boleh katakan sangat lama, ya. Kalau saya di bidang jantung saja Pak, rata-rata kita serangan jantung itu merawat tidak sampai 7 hari, kurang lebih sekitar 3 sampai 4 hari. Serangan jantung yang secara medis banyak merenggut nyawa, yaitu penyakit-penyakit kritis. Saya sebagai ahli kateterisasi jantung Pak, kita kalau balon pasang ring stent itu hanya butuh 1 malam Pak perawatan. Tapi COVID ini rata-rata minimal Pak 2 sampai 3 minggu, 2 sampai 3 minggu. Iya. Jadi dan yang lebih penting Bapak Ibu, COVID ini sampai hari ini itu belum ada obatnya, ya. Dan barusan data terakhir kita lakukan penelitian meta analisis bahwa terapi plasma konvalesen, ya, Indonesia belum lama ini kan saya tahu ada beberapa grup yang melakukan ya dalam rangka untuk melayani masyarakat, membentuk jaringan, ya kan, untuk menyediakan plasma convalescence. Ya, bukannya mau membuat discourage itu membuat kita jadi patah harang, tapi memang kenyataannya bahwa plasma convalescence Pak, penelitian terakhir ya, meta analisis dari total kurang lebih 10.000 pasien tidak bermanfaat. Plasma convalescence sama sekali tidak menurunkan angka kematian, bahkan perawatan lama di rumah sakit. Jadi begini Bapak Ibu, saya sebagai seorang dokter, data sampai hari ini soal semua obat yang dicoba, mau obat antivirus remdesivir, plasma convalescence, kemudian dexamethasone, Bapak Ibu, nggak ada yang terbukti Bu secara ilmiah. Ya, jadi di seluruh dunia kita lakukan penelitian Pak. Jadi penelitian itu yang baik Bapak Ibu bukan kebetulan, tapi ribuan pasien seperti vaksin ini kita cobakan pada manusia, ya tentu melalui uji klinis 1, 2, 3 itu tahap-tahapan. Harusnya sembuhnya ya banyak, persentasenya besar. Ya, apakah 70-80%? Jadi kalau cuma selisih itu 1-2 orang dari 1.000 Pak, itu kebetulan. Nah, jadi logikanya kan begini. Ini kan COVID-19 ini kan disebabkan oleh virus. Virus itu tidak ada obatnya Bapak Ibu. Jadi contoh penyakit yang karena virus, demam berdarah. Demam berdarah itu tidak ada obatnya Bapak Ibu. Demam berdarah, ya saya tahu Bapak Ibu pasti banyak yang keluarga dirawat. Ada nggak yang diberi obat-obat antivirusnya? Tidak ada. Ya toh? Dirawat, trombosit turun, ya kalau dia mual dikasih obat mual, obat lambung, dia demam kasih obat demam, batu pilek dikasih antibiotik. Yang sebetulnya antibiotik ini kan membunuh kuman, membunuh virus. Jadi semua penyakit yang karena virus, Bapak Ibu, itu sampai hari ini tidak ada obatnya yang jelas efektif. Ada antivirus Bapak Ibu, seperti virus Ebola, kemudian SARS dulu yang pertama, tapi sekali lagi itu tidak mematikan virusnya, ya. Nah, mau seperti HIV, hepatitis kan tidak ada, makanya dibentuk vaksin hepatitis. Tapi tidak semua penyakit itu oleh virus bisa vaksinnya. Contohnya demam berdarah sama HIV itu sampai sekarang kan tidak bisa ditemukan vaksinnya. Nah, tapi COVID-19 ini kan sangat cepat menular. Bayangkan dalam 1 tahun lebih dari 1 juta orang. Yaitu penyakit yang lain nggak segini. Belum pernah dalam sejarah kemanusiaan ciptaan Tuhan Pak ada penyakit yang seperti ini. Yaitu begitu cepatnya. Memang dulu pernah ada pandemi di Spanyol sampai 50 juta orang. Tapi COVID ini sampai sekarang jauh lebih cepat. Apalagi varian-varian baru dari Inggris sudah masuk B117, ya kan, di mana nanti perkembangannya akan cepat lagi menular. Nah, sehingga manusia sudah frustrasi, Pak, kewalahan, ya dari segi medis, ekonomi dan segala macam terpuruk. Jadi kita harus berusaha menghentikan ini dengan apa yang namanya vaksin. Nah, ini namanya vaksin sekarang jor-joran, ya kan. Nah, ini sesuatu hal yang saya ingin sharingkan, Bapak Ibu, ya, vaksin. Nah, ini bagaimana kerja vaksin? Sebenarnya hampir sama Pak pada vaksin hepatitis, vaksin flu, pneumonia dan seterusnya. Jadi vaksin ini bertujuan adalah membantu seseorang, ya kita ini, untuk membuat kekebalan atau imunitas terhadap virus atau kuman penyebab penyakit tertentu. Ya berarti sekarang ini kalau COVID berarti terhadap virus corona, ya khususnya SARS-CoV-2, ya toh. Sehingga apabila terpapar, kalau kita kontak dengan orang pasien penderita COVID-19, kita bisa terhindar. Nah, terhindar ini ada 2 jenis Bapak Ibu.
Yang pertama dari penularan. Jadi maksudnya apa? Kita punya kekebalan, kita tidak bisa atau kita tidak mendapat atau tidak tertular dari penyakit itu. Jadi kita tidak dapat COVID-19, terbebas. Yang kedua, yaitu kalaupun kita kena tertular penyakit COVID-19, kita tidak menjadi berat kondisinya. Jadi ringan, ya, atau mungkin sampai tanpa gejala. Ya. Jadi ada dua tujuan vaksin, membantu seseorang kita tidak tertular, ya, jadi sama sekali tidak mendapat penyakit itu, atau kalaupun nanti kita terkena, kita tidak fatal, ya, tidak sakit berat akibat penyakit tersebut. Nah ini kan vaksin ini banyak Bapak Ibu merek-mereknya, ya, yang sekarang ini di Indonesia kita dari sini. Nah, ya, tapi kita tahu ada dari Pfizer, Moderna, ada dari Sputnik, dari Rusia, sekarang ada yang baru Johnson & Johnson, ya, ada yang dari Oxford Inggris kerjasama dengan AstraZeneca, gitu. Dan yang paling baru ini yang namanya CanSino, ini juga dari China, ya. Jadi antar negara bekerja sama, Inggris dengan Amerika nanti dengan negara lain. Nah, bahan baku vaksin itu secara umum apapun, ya. Jadi vaksinnya secara umum saya bicara baik itu untuk vaksin hepatitis atau penyakit lain dan yang COVID ini sebetulnya dibagi dua Bapak Ibu. Bahan baku yang pertama adalah dari bagian dari virus itu sendiri tapi yang tidak aktif atau dilemahkan. Ya tentu dilemahkan supaya dia kalau kita suntik ya kita tidak kena penyakit itu, ya. Atau dari yang nomor 2, 3, 4, 5 itu adalah virus ini kan terdiri banyak bahannya itu dari protein. Nah, jadi para dokter bisa membuat tubuh ini dirangsang kontak dengan salah satu virus atau bagian virus, entah proteinnya ya atau materi genetiknya yang bisa kita rekayasa mirip-mirip, ya. Nah, itu disuntikan si tubuh sel-sel limfosit T kita bisa mengenali tadi, nah untuk membentuk antibodi, jadi merangsang. Jadi kita sudah perkenalan dulu, Pak. Ya, mungkin ini seperti orang pacaran dulu, Pak. Ya toh, sebelum nanti akhirnya menikah. Ya kira-kira begitu. Nah, bahkan ada beberapa perusahaan, Pak, yang membuat ini bukan materi genetiknya, bukan dari virus corona, tapi bisa dari yang sejenis, Pak, dari adenovirus, ya, dikombinasi. Nah, ini seperti dari Oxford, Johnson & Johnson, CanSino, Sputnik dan sebagainya. Nah, rata-rata vaksin ini disuntik 2 kali Bapak Ibu, 2 kali dengan jeda waktu minimal 14 hari sampai 28 hari. Ya, karena dia suntik pertama biasa perkenalan kurang lebih 50% efektif, kemudian suntikan kedua dia baru bisa memberikan kekebalan kira-kira hampir 100%. Nah, tetapi ada yang baru ini berkembang terus, yaitu vaksin ini ada 2 saat ini dari Johnson & Johnson di Amerika, ya. Sudah rilis bisa suntik cukup 1 kali, dan yang dari China yang baru ini CanSino juga suntikannya 1 kali. Tetapi ya ini masih perdebatan. Johnson & Johnson sama CanSino ini walaupun 1 kali, tapi kalau dibanding yang 2 kali dari Pfizer, Moderna, Sinovac, angka efektivitasnya kalah untuk saat ini, ya. Nah, kalau yang mereka ini bisa mencapai 90% lebih, ya ini masih reportnya karena masih sangat baru, berkisar antara 70% lebih, ya, sampai 90% lebih. Nah, ini Bapak Ibu yang saya ingin tekankan saat ini. Jadi vaksin ini kan biasanya kita para dokter ini membuat vaksin-vaksin ini tahunan, bukan dalam waktu minggu dan bulan, ya. Seperti hepatitis dan seterusnya itu kita sudah mengenal penyakitnya tahunan, baru kita bisa membentuk vaksinnya. Nah, untuk COVID-2 ini bayangkan hanya dalam hitungan bulan, ini kan setahun, tapi vaksinnya sudah siap sebenarnya dari bulan September, Oktober tahun lalu, ya. Itu bisa membentuk virus vaksin COVID-2. Nah, ini Bapak Ibu yang saya ingin tekankan. Apa sih manfaat vaksin saat ini? Jadi sebetulnya vaksin COVID-19 ini dari manapun mereknya, mau Pfizer, Sinovac, sebetulnya belum siap Bapak Ibu. Karena terus para dokter terus berusaha menyempurnakan teknologi ini supaya mendapatkan hasil yang efektif. Nah, jadi kita sekarang suka salah. Jadi titik berat untuk vaksin COVID-19 yang ada siapapun. Nah, jadi karena kita suka salah baca ini, ya, jurnal atau report, ya, bahwa manfaat vaksin betul kan tadi bisa untuk mencegah terinfeksi virus corona, tetapi bukan target utama saat ini hari ini. Karena sampai hari ini yang kita suka baca di jurnal effectiveness itu 90%, 55%, 100% itu yang di bawah Bapak Ibu. Ya.
Jadi efek vaksin COVID apapun itu mereknya efektif mencegah infeksi yang berat, ya. Jadi paling banter, paling berat itu apa namanya, kalau kita divaksin dengan tipe apapun, merek apapun, ya itu kita hanya sampai kategori sedang. Infeksi dibagi 3, ring 4 sekarang berarti ya, OTG tanpa gejala, terus infeksi cuma ringan, batuk pilek, berat, sedang-sedang, sampai medium ya, sedang sampai yang berat. Berat itu berarti ada masuk rumah sakit, sampai sesak napas, penurunan oksigen, ventilator dan seterusnya. Nah, vaksin yang ada saat ini adalah yang sudah terbukti efektifnya adalah Pak tadi resikonya 0 atau hampir 0. Jadi orang yang semua divaksin ini hampir Pak tidak ada lagi kena yang berat. Mentok-mentok sampai ringan sampai sedang ya. Sehingga apa? Angka perawatan di rumah sakit turun jauh drastis Pak, lebih dari 80%. Jadi kalaupun yang kena tidak tadi. Kan di rumah sakit kan tadi Pak, perawatannya sangat lama, membutuhkan medical cost yang besar ya, dan resiko kematian. Bapak Ibu kalau kita udah sampai berat pakai ventilator, lebih dari 50% Pak pasiennya kebanyakan yang kena COVID meninggal. Kalaupun survive Pak tidak sempurna sembuhnya, pakai ventilator, paru-parunya mengalami kerusakan, cacatnya permanen, terjadi fibrosis, yaitu jadi dia sudah sembuh tapi cepat capek dan seterusnya. Jadi bukan hanya yang berat, kategori ringan sedang aja sampai masih 2-3 bulan kok dok saya masih suka capek. Apalagi yang berat pakai ventilator Pak, ya. Jadi ada timbul catatan. Ya seperti orang stroke sama juga serangan jantung, ya fungsinya tidak kembali ke normal. Ya kan? Nah, jadi manfaat vaksin hari ini adalah yang sudah terbukti adalah tadi efektif mencegah infeksi yang berat. Nah, tadi karena kita Pak pemimpin dunia dan juga tenaga medis sudah kewalahan menghadapi ini, ya kan Pak? Kalau Bapak infeksi ringan OTG kan cost-nya apa segala macam kan tidak orang itu tidak menjadi cacat atau handicap. Ya toh, sehingga kehidupan itu masih bisa berlangsung. Tapi kalau sudah yang berat begini-gini kan sangat memberatkan kehidupan manusia. Nah di sini. Nah mengenai soal tadi, dok, berapa sih efektivitasnya supaya kita nggak kena virus corona? Ini angka datanya belum detail keluar Pak. Jadi belum jelas. Ya jadi kalau kita divaksin berapa sih yang tidak kena? Angkanya nggak sampai mencapai 100% ya. Seperti Sinovac itu kurang lebih sekitar 50%. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini habis disuntik vaksin, ya makanya banyak nih sekarang datanya kan, sudah puluhan ratusan, habis disuntik COVID. Ya itu tadi Bapak Ibu. Tujuannya adalah tadi, terutama untuk mencegah infeksi. Jadi kalau efektivitasnya sampai sekarang tidak jelas, ada yang bilang 50%, ada yang 70%, ada yang 80%. Jadi kalau 2 orang saya suntik, 1 orangnya masih bisa kena Bapak Ibu. Dan ingat, kalau kita habis vaksin Bapak Ibu ya, itu butuh waktu Pak untuk membentuk kekebalan. Kalau habis suntik hari ini, Bapak terus malamnya kontak, ya 3 hari lagi Bapak tetap kena virus corona. Ya, karena kekebalan terbentuk itu Pak, itu maksimum itu 28 hari setelah suntikan pertama. Secara umum suntikan apapun Bapak Ibu adalah 28 hari. Jadi tadi kalau jarak pertama dan kedua kan 14 hari. Untuk lansia 28 hari. Jadi kalau kita suntikan pertama kita terbentuk kurang lebih 50%-an. Nah, suntikan kedua baru efektifnya tinggi, mencapai 90% lebih. Jadi selama 28 hari ini Bapak Ibu sangat mungkin untuk terkena masih COVID-19. Ya, jadi kita jangan berleha-leha terus habis disuntik seperti Superman Bapak Ibu kemudian kemana-mana tanpa masker. Ya itu ya. Jadi banyak sekali laporan. Nah ini. Nah jadi setelah mendapat vaksin Bapak Ibu tetap harus 5M. Ya sebenarnya 3M sekarang 5M kurang lebih sama lah. Tetap harus pakai masker, mencuci tangan, higienis kebersihan, menjaga jarak, jauhi kerumunan, tetap jangan kumpul-kumpul ya. Ini melalui webinar begini pakai Zoom. Oke ya, mengurangi mobilitas ya, jadi ini semua Bapak Ibu harus jadi satu ya. Kita mengurangi mobilitasnya, banyak orang work from home ke kantor itu cuma seminggu ada yang 2 kali 3 kali, tapi sampai di kantor kita ngobrol-ngobrol sama temen nggak pakai masker, lunch bareng ya. Jadi saya lihat banyak itu sekali kena adalah dari teman-teman sendiri, ya peer groupnya, teman kantor, ya ketika kita membuka kesempatan diri kita untuk tidak memakai masker, jadi kita tidak membuat lagi perlindungan, ya. Ingat selama vaksin masih mungkin terinfeksi.
Nah, sekarang siapa yang perlu divaksin? Saya tidak bicara soal eligibility, siapa sih yang boleh dan tidak boleh. Nah, saya rubah ini yang perlu divaksin, Bapak Ibu ya. Karena sekarang kan banyak pertanyaan, dok ini katanya, jadi Indonesia kemarin oleh Google itu Bapak Ibu dinobatkan sebagai juara nomor 1 di dunia. Wah hebat, kita bersyukur sekali Indonesia juara nomor 1 di Google. Juara apa ini Pak? Juara nomor pembuat hoax. Jadi luar biasa, hoax Indonesia ini nomor 1 Pak dinobatkan. Nah Bapak Ibu siapa yang perlu divaksin? Ya saya tekankan, semua orang sekali penyakit komorbid. Jadi penyakit komorbid adalah penyakit-penyakit tadi, ya ada yang disebut dengan penyakit kronik, ya. Jadi penyakit-penyakit lain tubuh kita, ya, bukan infeksi, Pak. Komorbid kita ada, ya. Apa? Kegemukan, diabetes, hipertensi, kolesterol, sakit jantung, pernah stroke, ada rematik, ada kanker, penyakit apapun, ya namanya komorbid, itu kan ya. Tadi saya sebagai co-host di sini. Nah, jadi jadi semua orang sekarang punya itu perlu divaksin. Kalau saya katakan lagi sebenarnya harus divaksin kondisi ini Pak. Harus divaksin. Ya kan? Nah apalagi Bapak Ibu kita tahu bahwa sekarang justru kalau seseorang kena COVID, orang-orang seperti apa yang angka tadi sakitnya berat, angka kematian tinggi dirawat di rumah sakit. Rata-rata adalah 90% adalah orang-orang yang punya penyakit komorbid. Kalau dia punya hipertensi, punya diabetes, sakit jantung, stroke macam-macam, atau imun. Kalau dia kena COVID, Bapak Ibu, nah itu dia harus dirawat di rumah sakit. Gejalanya berat, bahkan sampai kematian. 90% adalah demikian. Tapi kalau orang muda, sehat-sehat, nggak ada penyakit lain, itu jarang yang meninggal, Pak. Ada, tapi sangat-sangat jarang. Ya toh? Karena itu orang yang muda itu menjadi sumber penularan OTG atau ya. Banyak pasien-pasien saya udah tua, umurnya Pak 60 lebih, dia nggak keluar rumah Bapak Ibunya. Dapat juga Bapak Ibu. Ya kan dari mana? Oh anaknya, ponakannya, cucunya yang masih muda, masih kerja ke kantor, masih kumpul sama teman-temannya, masih reunian, dia tuh lunch bareng dan segala macam, pulang bawa kepada orang tuanya. Ya kan? Jadi ingat justru ini kan sekarang lagi heboh nih, suntikan buat lansia. Ini sakit jantung, hipertensi semua. Simpang siur. Saya tahu ada hoax yang keluar mengatasnamakan dokter lagi, dokter penyakit dalam. Tapi gelarnya keliru, SPD. Ya, enggak SPPD harusnya penyakit dalam. Nah, saya nggak tahu itu betul-betul dari orangnya atau dipakai namanya, ya. Tapi hoax. Nanti kalau disuntik ini harus stop ence darah, obat-obat 7 hari. Nah, itu Indonesia tadi Pak Raja hoax, ya tidak ada. Tidak betul demikian ya. Dari WHO, Persatuan Ahli Dokter-Dokter tidak melakukan demikian ya. Jadi semua orang sekali punya komorbid harus divaksin Bapak Ibu ya, perlu ya. Saya sangat menganjurkan justru. Kecuali tentu Bapak Ibu, ya sama. Bapak Ibu nanti kalau mau vaksin pasti dites dulu sama tenaga kesehatan ya. Kalau demam ya, suhu lebih dari 37,5 ya pasti Bapak Ibu ditunda vaksinnya. Karena darah tinggi Pak, lebih 180 110 ya. Terus si pasien pernah kontak erat dengan pasien COVID dalam 14 hari memiliki gejala. Ya kira-kira gini, kalau Bapak Ibu lagi sakit COVID, ya suspek, ya tentu Pak, ya tidak divaksin. Ya. Dan juga ini, Bapak Ibu seseorang itu pernah menderita COVID-19. Ya, nanti boleh divaksin setelah sembuh 3 bulan. Ya, 3 bulan pasien-pasien yang sudah pernah COVID pun kita ajukan untuk divaksinasi. Tapi nanti setelah 3 bulan sembuh ya Bapak Ibu ya. Ibu hamil. Ya, ibu hamil ya itu juga kita tidak anjurkan karena ibu hamil juga kondisinya rawan ya toh kalau bisa sampai ke janinnya. Beberapa para ahli persatuan Pak untuk ibu menyusui. Nah, ibu menyusui ada yang bilang boleh, ada yang tidak ya. Jadi terus yang kemudian, nah ini hati-hati jika seseorang punya riwayat alergi yang berat karena vaksin. Jadi dulu saya divaksin dok, timbul alergi. Nah ini juga kalau masih mau divaksin, Bapak Ibu bisa. Tapi penyuntikan sebaiknya di rumah sakit, bukan di pusat-pusat puskesmas yang kecil-kecil. Kenapa? Alergi ini reaksi Bapak Ibu adalah kan bisa dari ringan sampai berat. Ringan itu apa Mas? Cuma gatal-gatal, bentol-bentol merah, ya, urtikaria. Tapi yang berat itu bisa sampai shock, namanya anaphylactic shock sampai kematian. Jantungnya berhenti, cardiac arrest. Ya. Nah, pasien-pasien yang punya riwayat alergi, autoimun yang kira-kira itu namanya boleh tidak boleh ya kita lihat kondisi pasiennya itu sebaiknya kalaupun mau diterima disuntik dilakukan di rumah sakit
Nah tadi, kemudian penyakit komorbid tadi, penyakit kronik ya, kita sebut komorbid kronik, hipertensi, jantung, boleh semua disuntik Bapak Ibu ya. Tetapi tidak sedang dalam keadaan akut ya. Kalau Bapak Ibu lagi serangan jantung, sesek, tadi tensinya nggak terkontrol ya, ada komplikasi, baru stroke akut ya, tentu tidak dilakukan vaksinasi atau tadi belum terkendali. Tapi kalau terkontrol, tidak ada keluhan, stabil-stabil, Bapak punya komorbid apapun, boleh tetap disuntik tanpa di stop obat-obatannya ya. Dan vaksin ini tadi baru sampai usia di atas 18 tahun. Kalau Pfizer mulai 16 tahun, tapi yang lain-lain seperti Sinovac dianjurkan setelah 18 tahun ya. Anak-anak remaja tadi belum ada penelitiannya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini yang saya sebutkan, yang COVID-nya tadi ya bukan, jadi bukannya saat itu dia ditunda, diperbolehkan, tapi nanti setelah stabil dia boleh mendapat vaksin ini ya. Nah, sekarang kalau orang sudah pernah terkena COVID-19, apakah tetap perlu divaksin? Yes, jawabannya. No doubt, ya, Bapak Ibu. Kenapa? Penyakit apapun itu serangan kedua, infeksi kedua lebih berat dibanding yang pertama, ya. Jadi orang yang sudah pernah terkena COVID-19 itu tetap masih ada resiko reinfeksi, Bapak Ibu. Nah, ini yang unik, ya, tentang penyakit ini dibanding penyakit yang lain, karena kita belum tahu sepenuhnya detail mengenai pola daripada COVID-19, ya, efeknya jangka panjang seperti apa. Jadi orang yang pernah COVID-19 memang terbentuk antibodi, ya toh. Tetapi sampai hari ini Bapak Ibu kita belum tahu nih berapa lama sih antibodi imunitas yang muncul setelah kita kena COVID. Nah ini sangat beragam. Dari tidak ada, memang jarang. Sebagian besar, 90% lebih pasti kita punya antibodi. Cuma berapa lama? Sebulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Ya, teman sejauh saya dokter jantung, infeksi kedua COVID, Bapak Ibu, dia tidak lolos, meninggal. Pertama setahun yang lalu dia kena, sudah perawatan. Setengah tahun kemudian kena COVID yang kedua dan tidak survive Pak, pasiennya meninggal. Ya, jadi begini logikanya Bapak. Kalau kita kena reinfeksi yang kedua, pasti Bapak Ibu penyakitnya pasti jadi lebih berat. Kemudian itu, ya. Kenapa kita bayangkan ketika kita kena COVID kan kita sudah terbentuk antibodi. Ya tadi tidak berleha-leha, tetap harus waspada, disiplin menjaga protokol kesehatan. Kan kita punya antibodi. Kalau kita sampai kena infeksi yang kedua, berarti apa? Sistem pertahanan kita Pak sudah jebol, ya kan? Kondisi tubuh kita lemah. Yes. Jadi kalau Bapak Ibu sampai kena juga sudah pakai tameng pertahanan, pasti berarti infeksinya berat. Nah ini yang kadang-kadang orang suka tidak disadari. Kita santai-santai aja, terus kita sudah lagi tidak disiplin. Nah ini bahaya. Kalau kena tembus Bapak Ibu pasti lebih berat. Ya, ini jadi tetap perlu divaksin. Nah sekarang soal imun. Ya ini Bapak Ibu jangan disalahartikan karena sebenarnya kita lihat bahwa semua di media sosial Bapak Ibu adalah pesan dari pemerintah, WHO, ya. Kita kan suruh protokol itu 5M lakukan ya, menjaga pola hidup sehat. Nah, ini suka didompleng habis itu iklan jualan vitamin Bapak Ibu. Saya lihat ini majority rakyat kita ini Bapak Ibu adalah salah mengartikan ya. Kita untuk pencegahan dan ketika kita sakit ya Pak, cara makan vitamin itu harus berubah, nggak sama, ya. Nah, intinya sampai hari ini, dok, apa sih imunitas kekebalan tubuh itu? Nah, Bapak Ibu begini, yang namanya imun sistem kekebalan tubuh itu satu sistem, bukan satu entity. Seperti darah rendah, tekanan darah, gula, nggak begitu. Itu satu sistem sistem berarti kan tidak satu, ya. Nah, untuk berfungsi baik sistem imun itu dia perlu keseimbangan, ya, balance sama harmoni. Ya hidup ini perlu balance dan harmoni ya, tubuh, jiwa dan roh sama juga. Nah, jadi sampai saat ini Bapak Ibu belum ada tuh bukti ilmiah hubungan langsung antara gaya hidup dan peningkatan fungsi imun. Memang sudah dalam penelitian, tapi kita nggak bisa. Kalau makan vitamin C dosis tinggi aja, ya, atau vitamin D aja. Semua berfungsi baik Bapak Ibu. Enggak begitu. Sistem imun very complicated. Bahkan kalau kita sebagai medis kita belajar, Pak, nggak ada satupun penelitian yang bisa, kalau begini pasti begini. Imun ini kompleks, jadi penuh dengan intrik, ya toh. Nah, jadi intinya Bapak Ibu begini, gaya hidup sehat, lifestyle, healthy lifestyle, itu adalah
saat ini Bapak Ibu, first line of defense. Jadi utama kita, benteng pertahanan tubuh kita untuk supaya tidak tertular, jadi punya sistem imun yang baik, itu adalah dengan gaya hidup sehat. Apa itu Bapak Ibu? Tadi diet sehat. Diet sehat itu berarti kita butuh protein, ada karbohidrat ya, bukan berarti orang diabetes nggak boleh makan nasi. Ya kan, dia butuh karbo, kalau nggak dia lemes Pak. Kalau kita kerendahan gula juga kita akan lemas ya. Dia sehat ya. Ya tentu banyak buah-buahan dan sayur-sayuran karena di situ ada vitamin, mineral. Ingat bukan cuma vitamin, tubuh kita nggak cuma vitamin C dan seterusnya Pak ya, tapi mineral semua kombinasi dia sehat. Oke. Nah kemudian olahraga teratur ya. Cukup tidur Bapak Ibu, istirahat ini penting. Ya kita semua makannya hebat, vitaminnya sebajak. Olahraga kadang berlebihan, ada yang sampai 3-4 jam pasien saya, sehari 2 kali pagi sore ya. Tapi tidur jadi kurang, stresnya banyak, mikirin stres ya, karena stres juga ini dengan mekanisme yang tidak begitu jelas ya toh. Ini semua tujuannya Pak, diet, olahraga teratur, punya berat badan ideal. Rata-rata yang fatal juga Pak, obesitas, kegemukan ya. Kalau rokok ya rokoknya berhenti, ya ada juga minum nggak boleh terlalu banyak, masih minum alkohol ya Pak ya. Dan hindari mendapat infeksi Bapak Ibu. Ya apa? Jaga kebersihan, sering-sering mencuci tangan. Seringkali kita makan atau apa saat ini kan Pak, ya jangan terus kita cuci tangan dulu. Terus kalau Bapak Ibu masak sampai yang mateng. Ya kadang-kadang ada kita makan yang mentah ya Bapak Ibu ya. Nah jadi jangan sampai kita penyakit-penyakit yang lain kena. Nah ini Pak, jadi ini adalah sebenarnya apa? Healthy lifestyle Bapak Ibu seperti ini ya. Nah ini kita harapkan ya tentu kalau penyakit kita harus atur hipertensinya, diabetiknya ya kan. Nah ini supaya sistem imun kita berjalan berfungsi dengan baik ya. Saya rasa ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ya silahkan. Saya kembalikan ke host ya Pak ya. Pak Robert, Ibu Siska silakan memandu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, selamat pagi, Dok. Ya. Ada yang bertanya nih. Silakan, Pak. Saya ingin menanyakan bagaimana efektivitas vaksin terhadap virus yang terus bermutasi. Oke. Nah ini Bapak Ibu jadi kan begini, kekhawatiran kita kan sekarang gini Pak, betul. Nah ini sampai sekarang jawabannya belum tahu nih Pak, belum tahu. Nah karena ketika vaksin ini dibuat Sinovac, Pfizer, Moderna adalah terhadap virus corona yang yang pertama kali. Nah logikanya begini Pak, kalau mutasi ini kan sebetulnya jadi sebagian adalah masih punya dasar yang sama dari virus corona, tapi dia ada sebagian misalnya proteinnya yang berubah sedikit, mengalami evolusi ya toh. Nah jadi makanya sebagian para ahli berpendapat vaksin kita masih bisa mengcover Pak yang berapa efektivitasnya Pak belum tahu karena penelitian uji klinis 3 kan terhadap orang-orang Pak yang belum mutasi baru ya toh. Makanya sekarang yang baru-baru nih seperti yang dari China ya Pak, yang lain Johnson & Johnson ini mereka juga mengincludekan Pak terhadap varian yang baru. Efektivitasnya sekali lagi Pak ini baru keluar, sampelnya masih sedikit ya. Jadi jawabannya apakah termasuk? Maybe yes, maybe no Pak. Ya, jadi vaksin ini akan terus berkembang ya Pak, tapi pasti nanti para ahli Pak mengikutkan termasuk yang baru. Karena virus ini kan variannya Pak banyak, bukan cuma B117 yang dari UK Pak, ya toh, dari Afrika Selatan juga kan ada yang baru-baru yang bukan 70% tapi 80% Pak tingkat contagiousnya Pak gitu. Nah jadi makanya vaksin data-data ini kan Pak kita lagi baru penelitian, makanya terlalu cepat Pak. Ya tadi saya sudah katakan vaksin ini belum pernah dalam sejarah manusia Pak, baru dibikin dalam 6 bulan setahun Pak. Jadi kita masih banyak belajar. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Terus ada lagi ini yang mau bertanya, saya ingin nanya yang punya riwayat gastrosisi yang pernah operasi usus, apakah boleh lakukan vaksin? Ya, pada intinya Pak, semua saya lakukan tadi boleh. Boleh ya? Ya, boleh. Jadi tadi Pak, kita yang resiko Pak alergi berat. Alergi berat aja Pak dengan vaksin. Nah, kita sekarang lihat, jadi begini Pak, kita dokter itu menilai seseorang boleh tidak, jawabannya sebenarnya nggak bisa bilang ya atau tidak, ya atau tidak.
sekalipun pasien itu punya resiko tinggi. Sebagai contoh, sekarang saya perberat situasi begini, Pak. Bapak punya, dok, saya punya reaksi alergi yang berat. Ya toh? Dulu riwayatnya, Pak, kan tinggi. Ya. Nah, kan kita mesti nanya, Pak, dulu reaksi alerginya betul, Pak, ringan atau berat? Ya kalau ringan sih gampang, kita masih bisa lakukan. Tapi kategori sedang berat, wah kalau saya vaksin lagi, kan saya bisa kena. Maka jawabannya, Pak, mungkin sebagian gini, Pak. Jadi gini, sebagian dokter, udah nggak mau risiko, stop. Sekarang saya dramatisir begini. Kalau itu pada saya sendiri, saya tenaga kesehatan, saya dokter menghadapi pasien dengan kondisi pandemi. Lah kalau gitu gimana? Tinggi kan? Nah mungkin saya memerlukan vaksin ini. Tapi tadi Pak, ketika saya akan disuntikan, bukan vaksinnya kan udah dilemahkan. Nah saya harus lakukan di rumah sakit. Supaya kalau terjadi apa-apa, betul nggak Bapak Ibu? Nah kita bisa antisipasi. Ya kan? Kalau orang tenaga kesehatan yang harus divaksin karena pekerjaannya demikian, walaupun ada resiko Pak, ya tadi. Jadi medis ini Pak, kita nggak saklek plus atau minus. Makanya kalau kita ragu-ragu, aduh dok, kan ketika saya bikin surat Bapak boleh divaksin. Ya, namanya perlu kontrol. Udah lama setahun dok, 2 tahun nggak kontrol. Minta surat sama saya, ya saya mesti cek. Kalau Bapak lagi sesek berat Pak begitu, ya jangan disuntik Pak. Ya kan? Jadi begini Bapak Ibu, titik tangkapnya vaksinnya ini, ya kita diabetik, kita tensi tinggi Pak, kita jantung, kita stroke, kita apapun Pak, cancer. Itu vaksin kan bukan bekerja ke tekanan darah. Ya, Bapak disuntik vaksin terus tidak menaikkan gula darah, Bapak Ibu. Tidak akan kolesterol. Dia tindakannya bukan bekerja kepada si hipertensi diabetiknya, ya Bapak Ibu jelas ya. Tapi kan apa? Ada reaksi komplikasi efek samping dari suntikan, demam dan yang alergi yang berat. Nah, Bapak Ibu, ketika timbul komplikasi suntikan itu, ya, kalau Bapak punya komorbid kan bisa menjadi lebih berat, ya kan gitu. Menjadi beban. Nah, jadi ditangkapnya adalah kalau kita bikin vaksin, bukan vaksinnya bikin jadi serangan jantung, kankernya muncul, naik stadiumnya, atau tensinya Pak. Tapi kalau terjadi komplikasi yang berat, Bapak punya komorbid, tadi Pak terhadap infeksi itu sendiri, kan resiko menjadi lebih berat. Itu titik tangkapnya Pak. Ya, begitu. Oke. Jadi boleh-boleh saja Pak. Jadi kalau ragu-ragu, ya tentu kembali ke dokternya, dokter yang menilai boleh divaksin. Bapak Ibu ada lagi? Ya. Suara saya ketutup ya. Oke. Ini ada lagi yang bertanya, kalau D-dimernya tinggi lebih dari 500 boleh divaksin atau tidak? Juga yang sudah dicangkok ginjal, liver, apakah boleh divaksin? Seperti itu dok. Iya. Tadi Pak sebenarnya sama aja. Boleh. Saya bicara di dimer, lebih panjang lebar. Tadi Pak seperti cangkok ginjal. Kalau ginjal itu kan fungsinya nggak cuma cuci darah. Untuk mengeluarkan urin yang perhatiin Bapak Ibu ya, pasien-pasien gagal ginjal. Tapi kalau kita cangkok ginjal Bapak Ibu, sistem imun juga turun karena ginjal ini penting. Biasanya HB-nya anemia dan segala macam. Tadi saya udah kasih tahu Bapak Ibu ya, kembali ya, justru pasien-pasien dengan komorbid, gagal ginjal, cuci darah, kanker, jantung, hipertensi. Kalau kena COVID, Bapak Ibu, kalau kena COVID kan fatal. Ingat ya Bapak Ibu ya, hari ini yang saya ingin justru orang dengan COVID harus divaksin, Pak. Perlu. Ya. Nah, tapi tadi akan kita berikan vaksin kondisi stabil, Bapak Ibu. Ya kan? Makanya ya, jadi kan perlu. Kalau kena kita bahaya, Pak. Nah, justru kita harus divaksin. Cuma tadi kalau Bapak lagi nggak stabil, lagi sesek, lagi kumat, Pak, kondisi akut, ya Bapak ditunda vaksinnya. Diobatin dulu. Ya, jadi tadi saya rasa menjawab semua Bapak Ibu ya. Termasuk Ibu yang pakai alergi. Ya tadi, kalau Bapak Ibu ragu-ragu, dok saya kok cepet capek segala macam. Memang ada beberapa, ya ini ada beberapa kan dari Depkes bikin nih Pak. Ya, kalau kita lelah, tidak bisa naik 10 anak tangga, ya enggak, jalan di bawah 200 meter, tidak boleh divaksin. Bapak Ibu tidak begitu pengertiannya. Gini, kalau orang yang sakit jantungnya berat, gagal jantung atau jantung bengkak Bapak Ibu, ya tidak teratasi. Ya, dia jalan 10 meter Pak, 20 meter udah. Nah, kan masalahnya kan si Depkes ini kan bikinnya tadi Pak. Kalau kita langkah kurang 200 meter udah ngos-ngosan Bapak Ibu ya. Ya tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jalan 200 meter nggak sanggup karena Bapak bekas stroke. Ya, terus Bapak habis operasi lutut, betul nggak Pak? Operasi lutut bisa nggak Pak naik tangga 10 langkah?
10 anak tangga? Kan nggak bisa. Boleh nggak divaksin? Ya boleh kalau jantung parunya normal tidak. Nah jadi kan Bapak Ibu sekarang bisa lihat. Jadi kalau kita lihat ini kan jadi nggak bisa kaku begitu Bapak Ibu ya. Pak Tirto sama saya lagi sehat nih Pak, habis ke Seleo Pak. Bisa nggak Pak? Ke lantai 2. Ya suruh langkah kan 100 meter bukan karena sesak jantungnya Pak. Nah kita boleh nggak divaksin Bapak Ibu? Ya boleh. Nah karena itu kalau ragu-ragu kembali ke bakal Bapak sakit ginjal, Bapak sakit ada kanker atau apa, ke dokternya aja Pak memastikan bahwa itu tidak ya. Oke. Lebihnya justru harus. Nah sekarang kembali ke D-dimer. D-dimer ini, nah ini Bapak Ibu. Ya, sempat ada video yang heboh kan bulan lalu ya. Kemudian, nah ini juga orang salah Bapak Ibu. Apa sih D-dimer itu? Ya, D-dimer itu biasanya adalah satu marker untuk menilai dalam tubuh kita, Pak, terjadi adanya trombosis. Trombosis itu adalah proses pembekuan darah, Pak. Nah, kalau D-dimer tinggi biasanya berarti di dalam tubuh kita, Pak, ada bekuan darah yang punya potensi bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain. Nah, disinilah saya terangkan. Kalau kita nggak ada kelainan darah, pembekuan darah, kok D-dimer tinggi? Nah, Bapak Ibu, D-dimer ini tidak hanya miliknya bekuan darah. Orang yang tadi kanker, Bapak Ibu, mau kanker usus, kanker paru, Pak, D-dimer masih naik. Ya ingat. Jadi satu marker itu tempat ya mau CRP, LED, D-dimer itu tidak miliknya. Oh, kalau ini berarti pasti begini. No. Bapak lagi stroke, Bapak habis operasi, Pak. Bapak operasi ortopedik nih, Pak. D-dimer akan naik. Ya, jadi D-dimer itu jadi orang lagi sakit berat, Pak, lagi infeksi, kanker, ya Pak ya. Itu juga D-dimer naik. Jadi tadi kan nanya D-dimer 700, tergantung dulu Pak D-dimernya. Tadi Pak yang tadi kanker usus Pak, pasti tinggi D-dimernya Pak. Oh gitu ya. Iya. Nah jadi kita taunya kan kalau indah kan ketika satu sharing seseorang Pak, di YouTube Pak, auto check D-dimer. Sekarang gini Pak, kita nggak ada COVID, kita nggak ada apa-apa D-dimer tinggi, berarti kan bukan karena hal yang lain, hal itu yang apa? Karena penyakit yang lain. Ya tentu boleh-boleh saja Bapak Ibu. Ya kan? Boleh ya. Nah, saya mau bertanya nih Dok. Kalau misalnya di D-dimer itu yang saya dengar itu penggumpalan darah ya Dok? Ya, tadi tidak selalu. Tidak selalu ya? Iya, kanker juga akan naik Pak. Meresponi dengan D-dimer ya. Tapi sama nggak Dok dengan bahwa itu pengentalan darah? Tidak. Beda ya? Tidak. Ya, jadi Pak, jadi yang menyebabkan D-dimer tinggi kan umumnya Pak adalah penggumpalan darah, tadi bekuan darah trombus Pak. Tapi pada pasien kanker itu kan Pak, jadi secara umum tubuhnya ada radang tuh Pak ya. Radang. Kalau radang tuh jangan arti dengan infeksi Pak. Infeksi adalah radang karena kuman. Ya kita dehidrasi Pak, tubuh kita akan bereaksi. Ya Pak ya, misalnya kekurangan cairan. Kita habis operasi yang berat Pak. Nah tubuh juga meradang. Apa membuat ya kan? Bapak coba Pak, kepukul bengkak nggak Pak? Bengkak, merah, sakit, CRP macam Pak. Yang masif Pak di D-dimer juga bisa naik. Nah jadi kalau konteksnya adalah begini, kalau kita kena COVID kita cek di D-dimer, oke berarti tinggi. Nah kan COVID 20%, saya dulu pernah di Abalov juga Pak kasih tentang COVID ilmunya, ya kan Pak, sharing tentang COVID. Pak 20% orang COVID Pak, ya di D-dimer tinggi berarti terjadi penggumpalan. Tapi kalau Bapak kasusnya kanker ya bukan begitu Pak. Beda. Bapak bisa operasi besar, kena stroke, naik apa di D-dimer? Ya kan Pak? Karena penyakit yang lain tadi Pak yang muncul. Jadi tidak selalu ya Pak ya gitu. Jadi nggak ada terus gini, orang nggak ada keluhan Pak, gujuk-gujuk nanti tinggi, LED tinggi, CRP tinggi, apa kita kasih antibiotik? Enggak juga Pak. Ya kan? Oh. Ya. Oke. Cukup ini nih, cukup jelas penjelasannya Dok. Ini banyak nih yang bertanya nih, Dok. Terus ada lagi yang bertanya, kalau punya autoimun seperti psoriasis, boleh nggak divaksin? Nah, terus kalau ini efek divaksin atau tidak, apa tadi udah dijelaskan ya. Terus ada lagi yang herd immunity terjadi kalau 70% sudah terinfeksi, tervaksin, kalau ada yang tidak mau divaksin, boleh nggak Dok? Gitu. Ya. Ya Pak, vaksin nggak bisa dipaksa ya Pak. Orang nggak mau gimana? Ya tapi kan ya terus kalau Bapak nggak ya kan vaksin tadi ya Pak, vaksin masih bisa menularkan. Ya tentu kan kita untuk ini kan hidup bersama berdampingan ya Pak ya, manusia makhluk sosial ya tentu ya sama Pak. Negara Barat ini banyak yang ngeyel nggak mau pakai masker Pak, ya bahkan negara Amerika Kanada ada yang demonstrasi human rights alasannya ya nggak Pak. Kemudian kita nggak pakai masker. Iya, ya sama kayak Bapak ngerokok Pak, yang satu protes, ini kan gue punya akses saya boleh ngerokok, yang lain gue juga nggak boleh ya Pak, kita bisa nanti nggak kelar-kelar ya Pak, oke?
Tadi yang pertama apa Pak? Oh, soal autoimun. Autoimun, Sekali ya. lagi, Bapak Ibu tadi kan autoimun, saya tahu psoriasis yang kulit-kulit Bapak Ibu. Ya, itu kan juga pengaruh ke autoimun, berarti ke sistem imun kita. Sekali lagi jawabannya Pak, tidak, iya atau tidak. Kalau Bapak lagi muncul psoriasisnya autoimun lagi berat Pak, ya karena Bapak autoimunnya terus jadi muncul kena flu, bilang ingat Pak, ketika akut tentu tidak boleh divaksin. Tapi kalau stabil boleh, stabil boleh. Kan sekali lagi penyakit gini ya Bapak Ibu ya, Pak Tirto, saya nggak menjawab ini yes or no. Manusia nggak begitu. Setiap penyakit kan ada kategori ringan, sedang, berat. Ringan, sedang, yes pasti boleh divaksin. Cuma tadi ya Bapak Ibu yang punya reaksi alergi atau imun, sarankan suntiknya di rumah sakit fasilitas. Supaya kalau terjadi reaksi anafilaktik ya Pak, dokter bisa nangani. Jangan meninggal habis disuntik, betul nggak Bapak Ibu? Oke? Seperti beberapa kasus tuh ada yang di Norway dan segala macam kan, betul. Jadi gitu. Kalau yang berat Bapak Ibu, tadi sekali lagi judgement kembali kepada dokternya Pak. Bapak Ibu kembali ke dokter yang menangani, dokter internisnya. Ya toh? Nah, dia menilai. Ya, tadi kalau dia autoimun, saya bikin logikanya Pak, autoimunnya memang cukup berat, berarti resiko cukup tinggi. Tapi dok, ya kalau Bapak Ibu misalnya kerjanya work from home ya Pak ya kita lebih baik Pak menghindari, betul Pak. Mungkin tidak perlu divaksin, toh kerja di rumah. Tapi kalau kayak saya misalnya, Dokter Utoyo punya autoimun, saya mesti nolong orang, mesti kateter orang ya nggak Pak, orang serangan jantung, mesti ke hospital, merawat pasien COVID, saya tinggi nggak Pak? Kan banyak dokter psoriasis. Ini saya bikin contoh dokter betul nggak Pak, diri saya sendiri. Pak, saya perlu divaksin nggak? Ya pasti. Soalnya kalau saya nggak divaksin, saya nggak punya kekebalan, saya kena COVID, saya meninggal, betul nggak Pak? Ya. Betul. Jadi semua penyakit Bapak Ibu, mau autoimun, mau alergi tadi saya bilang. Ya, kalau kita memerlukan, jadi situasi Pak nggak bisa tuh orang tuh menjawab iya atau tidak. Nah, di sini Pak gunanya kita diskusi adalah ya pemerintah kan WHO cuma bikin guideline Pak, ini tetap betul nggak Pak? Ya tuh. Ada exception, makanya kan kembali apa selalu akhirnya? Kembali you must consult your doctor ya nggak Pak? Kayak obat Bapak ada keterangannya, kan Bapak kan jadi dokter sendiri Pak. Any questions? Please ask your doctor Pak. Nah dokter yang nilai, ya. Jadi kan Bapak berapa umurnya, resikonya kalau saya suntik besar apa tidak, betul nggak Pak? Nah terus kita timbang Bapak Ibu, ya tuh risk and benefitnya. Kalau benefitnya itu lebih besar, kita akan lakukan itu. Sama kayak operasi Bapak Ibu ya, operasi, wah angka kematiannya 90% ya, jangan dioperasi Pak. Ya kan? Tapi Pak Bu, walaupun tinggi, tapi kalau saya lakukan ini meninggal, operasi nggak Pak? Operasi kan, betul dengan segala resiko Pak. Ya gitu. Terus ada lagi yang bertanya dok, kalau dia sudah cancer stadium 4, bukan cancer, sudah ada riwayat cancer stadium akhir dan sudah bersih, apakah boleh divaksin? Ya Pak, jawabannya ini menarik Pak. Ya oke, tapi saya akan jawab lebih menarik lagi Pak. Boleh nggak? Nah sekarang katanya Pak Tirto tadi udah tahu kan saya kasih ya. Kanker itu bukan kontraindikasi terhadap penyuntikan. Ya kan? Kanker kan nggak bikin acute dia mati serangan jantung, stroke dan sebagainya, atau reaksi arteria berat. Jadi boleh nggak Pak? Jelas boleh. Jelas boleh ya. Tapi begini Pak, maaf nih. Kalau kanker stadium 4 Pak udah terminal, umurnya berapa bulan Pak? Ya, tinggal 3-6 bulan Pak. Kira-kira yang lebih penting hidupnya, kan begini, dia meninggalnya bukan karena COVID Pak. Bapak tahu, kankernya dari dok tinggal 2-3 bulan. Saya rasa ini kan lebih logik lagi, ngapain divaksin ya? Dia udah sembuh dok, dia udah sembuh, sudah sembuh. Pak nggak mungkin Pak. No. Gini ya, jadi sekarang saya bicara sedikit melebar ke kanker. Okay. Pak, kanker itu nggak mungkin sembuh. Kita istilahnya fase remisi dia nggak muncul. Di kemoterapi, di apa, jadi dia kayak hibernating Pak, tidur, dia tidak muncul. Tidur ya. Pak, kalau stadium 4 berarti stadium terminal Pak. Betul nggak Pak? Kita pasti dokter bilang, cuman kan umurnya nggak akan lebih dari 2 tahun Pak, nggak bakalan. Tergantung kankernya. Kalau kanker paru cepat 6 bulan meninggal. Tapi kalau kanker payudara bisa setahun, bisa 2 tahun. Betul nggak Pak? Jadi si pasien, Pak kalau kita bicara kanker, stadium 1, 2, 3, 4 itu berarti lamanya waktu. Kalau dari stadium 1 Pak cepat ditemukan, umur pasien bisa sampai 10-20 tahun Pak. Stadium 2 mungkin 7-10 tahun. Stadium 3 cuma 5 tahun. Pak kanker stadium 4 Pak nggak ada yang Pak lewat 5 tahun. Nggak mungkin Pak Tirto. Nggak ada. Jadi bukan sembuh, nggak mungkin Pak. Apa namanya kalau Bapak tahu apa artinya Bapak Ibu kanker stadium 4? Stadium 4 berarti sudah terjadi penyebaran. Bapak di kemoterapi diapain? Ya mengecil sementara Pak. Betul nggak Pak? Nah jadi kalau kanker stadium 4 Pak, pasti Pak dia udah pasti ya sampai sekarang nggak ada obatnya. Masih Bapak jadi gini, tadi Pak
kita bicara lebih luas lagi, ya gini, kalau pasien nggak bisa disembuhkan, Pak, umurnya nggak lama lagi, ya kita ngapain divaksin, Pak? Boleh nggak? Ya boleh. Kalau kita semata-mata menjawab boleh atau tidak, boleh. Ya kan dia kan bukan lagi serangan, dia bukan akut, dia nggak lagi pilek, dia nggak lagi demam, dia nggak tinggi tensinya. Tapi kan Pak gini, ya sama aja tuh begini Pak, maaf ya Pak, banyak orang yang sudah dalam keadaan koma masih, ya nggak Pak? Koma kayak mati suri, stroke parah koma, Pak. Boleh nggak divaksin? Ya boleh, kan bukan sistem imun dia. Tapi kan gini Pak, hidup kita kan quality of life-nya ngapain Pak kita vaksin, betul nggak Pak? Ya, kan hidup bukan cuma vaksin yang lebih penting Pak, ada hal yang lain. Kita, Bapak ngerti Mas ya? Kalau pasien koma Pak, ngapain divaksin Pak? Oke. Saya bilang suami istri, kalau saya koma Pak, Hani, udahlah let me go aja Pak. Itu mesin cabut aja, betul nggak Pak? Betul, betul. Ya, bukan soal boleh atau tidak, tapi ada hal lain yang kita mesti jawab. Pak. Ya. Oke. Ya, ini udah dirangkum sama teman-teman dari sekian banyak pertanyaan, kurang lebih sudah dijawab semua sama dokter. Ada satu pertanyaan terakhir nih, Dok. Dok, apakah setelah disuntik vaksin Sinovac masih boleh disuntik vaksin Nusantara? Yang katanya cukup sekali suntik untuk seumur hidup. Saran dokter mana yang baik? Oh tadi, maksud jenis vaksin yang sekali? Ya, ya maksudnya setelah disuntik vaksin Sinovac, apakah masih boleh disuntik vaksin Nusantara, Dok? Oke, nah jadi begini Pak, ini soal vaksin, ya Pak ya. Pak, nanti Bapak, jadi kan begini Pak, kapan sih terbentuk antibodi Pak? Nah, dia akan maksimal 28 hari Pak, rata-rata 28 hari ya Pak setelah suntikan. Nah, Bapak Ibu kita bisa ukur, ya. Jadi nanti ada Pak yang namanya tesnya sudah ada Pak, yaitu antibody SARS-CoV-2 quantity. Antibody SARS-CoV-2 kuantitatif kita bisa ukur. Nah, cuman betul Bapak Ibu sampai sekarang kita ini belum tahu detail, ya. Karena kan baru Pak. Jadi kan sekarang gini, orang yang sudah divaksin berhasil. Nah, kita para ilmuwan ini Pak meneliti, diukur. Satu kita menjawab. Titer berapa yang efektif? Ya Pak. Itu belum dijawab Pak. Ya toh? Yang kedua, berapa lama nih Pak bertahan? 3 bulan, 6 bulan kan nggak ada yang tahu. Vaksin aja Pak, ada sampai setahun nggak Pak? Loh, orang vaksin belum sampai setahun, bagaimana bisa jawab bertahan sampai setahun 2 tahun? Nanti dengan waktu kita lihat. Nah, memang secara ini antibodi disebut positif kalau di atas kadarnya Pak 0,8 mikrogram per cc Pak, kurang lebih begitu. Kalau di bawah itu berarti negatif. Nah, tapi apakah nanti yang kalau tingginya Pak 100, 50, 200 itu better protection Pak? No one knows. Kayak Bapak Ibu tahu kalau hepatitis di bawah 100 kita 100, ada yang 500 ribu, oke terhadap hepatitis. Kan begitu Pak. Jadi titernya kita bisa nilai. Nah, Bapak Ibu kalau kita udah suntik, mau Sinovac, pakai Sputnik, pakai Pfizer, mau pakai Johnson & Johnson, Pak, kan kita cek nanti Pak, sebulan 2 bulan kemudian. Pak, kalau kan begini, tujuannya kan berarti sama itu tujuannya. Cuman kan ada yang jualan mau jeda 3 minggu, ada yang sama sekali suntik Johnson & Johnson. Nah, kalau kita cek antibodinya ada Bapak Ibu, cukup nih, katakanlah. Pak, perlu vaksin lagi nggak? Ya nggak usah, ngapain. Nggak usah, Pak. Tapi kalau disuntik, nggak terbentuk, Pak. Kita pakai Sinovac nih sekarang. Ya, Pak, Bapak besok lagi, kalau tidak terbentuk. Tentu, Pak. Boleh. Ya, tentu kalau saya suntik Sinovac nggak tidak berefek, kan ada 2 kemungkinan. Tubuh kita yang nggak beres, Pak. Nggak bisa bentuk sistem kekebalan, atau memang obatnya kurang manjur, kurang cocok buat kita. Pak, saya pasti pilih obat vaksin yang lain. Mau pakai Johnson & Johnson, pakai Pfizer, betul. Tapi selama titernya ada cukup, tidak perlu, ya Pak ya, begitu. Oh, jadi untuk tahu bentuknya berarti kita harus cek ya Dok? Ya, cek darah Pak. Tadi darah. Sudah ada Pak di mana-mana. Ya itu tadi pakai namanya antibody SARS-CoV-2 kuantitatif. Keluar kadar bukan negatif positif. Kita keluar angkanya. Kalau tinggi Pak terbentuk, ya sudah. Nah justru begini Pak. Oke, jawaban kedua soal vaksin Pak, berapa lama boleh suntik? Terbentuk antibodi. Kan kita nggak tahu. Pak, katakanlah nanti keluar angkanya nih Pak. Oh, cuma 6 bulan Pak. 6 bulan hilang, suntik lagi. Oh. Jadi makanya vaksin ini Pak boleh sampai 2 kali, 3 kali. Ya kita nggak tahu Pak, sampai 10 kali belum ada datanya. Tapi kan bentuk antibodi. Nah kita nggak tahu. Tapi antibodi yang sudah hilang nih Pak, misalnya sudah ada 3 bulan hilang. Berarti Bapak nggak kita tidak terproteksi kan? Pak, suntik lagi. Nah, tapi kalau dulu berhasil, terserah mau dengan vaksin yang sama si Sinovac atau dengan yang lain, Pak, itu boleh aja saling silang, Pak. Ya, boleh. Nah, tapi Indonesia Bapak Ibu saat ini
ada Sinovac. Banyak yang datang, dok, saya mau vaksin yang lain. Nggak ada Bapak Ibu. Buat lansia, buat tenaga kesehatan, semua ada Sinovac. Memang pemerintah rencana akan masukkan Moderna, Pfizer, dan lain-lain. Pak, nanti tunggu tanggal mainnya. Ya. Nah, nanti kalau misalnya Pak, ini kan yang buat mandiri, nanti akhirnya udah dijual bebas di setiap rumah sakit. Nah, pasti nanti Pak akan lebih, nggak cuma Sinovac. Cuma saat ini kita baru pakainya Sinovac karena dengan China mungkin Pak nggak gampang kita bisa dapetin vaksin-vaksin Moderna apa karena kan Pak lain juga minta, mereka nggak bisa pasokin seluruh negara, betul nggak Pak? Yang ready kayaknya yang buatan dari China, saya dengar yang udah pasti Sinovac, yang kedua Sinopharm. Sinopharm tuh kurang lebih Pak sama Sinovac dari China Pak, kayaknya yang mandiri juga itu Pak yang dikasih sementara ini. Jadi kalau jujur nih Pak, kalau saya sih agak ragu kalau Indonesia diterapkan pakai Pfizer. Mungkin sebaiknya, ya ini pribadi-pribadi ya Pak ya, bukan itu. Karena itu paling susah Pak, minus 70 derajat. Bayangkan Pak. Kalau kira-kira itu Bapak mau suntik di bawah Cirebon Pak, minus 70. Kan begini, kalau kita penyediaannya nggak beres Pak, ini kan berarti tidak efektif ya nggak Pak? Ya. Nah, kalau menurut dokter Pak, persiapannya. Nah, kalau menurut dokter sesudah divaksin full, berapa lama kita seharusnya cek kita sudah terbentuk antibodinya atau belum? Ya, terbentuk kan 1 bulan Pak. Kita pengen tahu sebulan kemudian. Sebulan kemudian. Ya. Terus 3 sama 6. Oh, 1, 3, 6. 1, ya Pak 3, ya. 6, ya. Ya, dok mau 2 minggu sekali kayaknya kecepatan lah Pak. Ya kan, 1, 3, 6. Karena sampai hari ini kan Pak begini, kita punya data bahwa cukup banyak persentase yang cukup besar Pak. Mungkin 30-40% kasus COVID yang kena COVID Pak dalam 6 bulan hilang, antibodinya udah turun Pak, turun antibodinya. Ini dari manusianya ya Pak ya. Nah, apakah vaksin dengan pola yang sama kalau tempat antibodi akan juga menurun dalam 3-6 bulan Pak? Kita nggak yang tahu. Kan belum dievaluasi, betul nggak Pak? Karena sekarang nih, makanya jangan salah Bapak Ibu ya. Sebenarnya vaksin ini belum dirilis harusnya Pak, belum oleh FDA dikeluarkan. FDA jangan salah mengeluarkan emergency use. Dia belum approve Pak. Jadi dia approval-nya emergency use, penggunaan yang emergency ini Pak, menangani karena kita sudah frustasi. Sebetulnya tingkat keberhasilan segala macam kan Pak masih dalam penelitian ya. Jadi kita diizinkan untuk mengatasi pandemi ini ya. Nanti jadi pasti nanti banyak lagi polusi yang berubah Pak. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Dok. Saya kembalikan ke Pak Tirto. Ya, saudara karena keterbatasan waktu ya, dokter juga nanti mau praktek. Tapi Dok, ini pertanyaan terakhir dari saya Dok. Ya. Saya kan minum obat imunosupresan. Yes. Nah, saya pernah vaksin hepatitis B 2 atau 3 tahun yang lalu. Selama pertama kali 3 tahap selama 6 bulan. Lalu dicek hasilnya tuh 0. Ya. Nggak berbentuk. Lalu saya ke dokter, saya tanya, akhirnya dikasih waktu lagi, disuntik lagi. Double. Kali suntik 2 kali, tapi hanya 2 kali saja. Jadi 4 suntikan selang waktu 2 bulan. Hasilnya 0 juga, Dok. Apakah obat imunosupresan ini sangat mempengaruhi vaksin ini? Lalu bagaimana dengan vaksin yang sekarang kita mau ini suntikan juga, Dok? Nah, Pak, jadi begini, Bapak Ibu, vaksin COVID tidak ada bedanya cara bekerja dengan vaksin-vaksin yang lainnya, Pak. Ya, dia bagian dari yang dilemahkan, materi genetik, protein, supaya tubuh mengenal, membentuk antibodi. Nah, Pak, jadi kalau seperti Bapak kasusnya, bukan Bapak boleh atau tidak resiko alergi dari vaksinnya, Pak, vaksinnya tidak berfungsi betul. Ya, jadi ini yang isunya Bapak Ibu ya. Jadi betul kan Bapak karena Bapak punya penyakit. Ya itu ditekan. Sebab kadang-kadang orang begini Pak, autoimun apa sih? Jadi dia tuh mengenali sel tubuhnya sebagai musuh, ya nggak? Makanya timbul gejala kayak psoriasis dan seterusnya. Nah Pak, jadi Bapak harus ditekan imunosupresannya supaya nggak muncul gejala-gejala Bapak. Pak, otomatis, jadi kan Bapak ditekan sel-sel imunitasnya. Nah kalau orang-orang yang mendapat obat-obatan untuk menekan sistem imun, Pak vaksin apapun, mau hepatitis, mau COVID, nggak akan berfungsi, nggak ada gunanya Pak. Meuyung. Ya kan? Nah, Pak, ya jadi kalau mau mengenal obatnya harus di stop dulu. Ya, betul ya Pak Tirto ya. Ya harus di stop. Tapi kan gini, saya nggak berani stop. Nah, bahaya dong kalau stop. Bapak tanya-tanya kepada dokter
kepada dokternya. Kalau di stop beresiko nggak Pak? Ya tadi kembali. Ya, sangat beresiko dok. Jadi semua pada prinsip begitu Bapak Ibu. Nah, Iya. apa namanya? Jadi bukan boleh tidak boleh. Tapi kalau misalnya Bapak pasien saya ahli autoimun. Kalau saya stop 2 minggu kira-kira aman nggak? Kalau buat Bapak aman, kan begini Pak, penyakit autoimun Bapak tadi ringan, sedang atau berat. Kalau berat nggak bisa dok, stop aja 2 hari. Gua muncul ke iya nggak bisa Pak. Tapi kalau ringan, betul nggak Pak Tirto? Ya sekali lagi manusia nih kita pandai, kita punya hikmat bagaimana mengatasi setiap pasien. Bapak high risk, pekerjaannya dokter katakan kayak saya Pak. Wah saya perlu fungsi vaksin, tapi saya menganggap imunosupresan. Kalau Bapak kategori ringan sedang, saya bisa stop 2 minggu, katakanlah nih Pak, ini kira-kira ya Pak ya, dokter autoimun yang lebih tahu. Tek, Bapak nggak ada masalah, saya stop. Saya suntik vaksin, ya dia bekerja dulu. Betul nggak Pak? Kan vaksin butuh 28 hari. Nah ini 28 hari kira-kira Bapak aman nggak nih Pak? Kalau aman, ya why not? Saya punya vaksin, kemarin tuh dia kena COVID Pak. Di stop Pak, 2 minggu. Nah di akhir dia mau negatif, dia muncul lagi Pak. Nah apakah di waktu period itu Pak, kemudian kita untuk vaksin, nah Pak sekali lagi dokter autoimun yang menilai. Masih Bapak di stop bisa nggak Pak? Jadi bukan tidak mungkin sama sekali. Nah, selalu kita ada usaha. Tapi kalau Bapak resikonya tinggi, di stop nggak bisa, ya udahlah Bapak juga kerjanya bukan tenaga medis, bukan yang high risk ketemu banyak orang Pak. Ya kan tidak harus juga ini. Bapak sabar. Nanti kalau herd immunity Pak, mungkin ya gini. Perhitungan vaksin ini kan dunia akan lebih baik nggak dalam 6 bulan Pak, nggak mungkin setahun. Kita butuh 2 atau 3 tahun, 2 atau 3 tahun seluruh dunia Pak, 70% manusia populasi sudah di situ kan. Nah, Bapak bisa menghirup udara bebas lagi, Pak. Jadi Bapak ini selama 2 tahun sampai community seluruh dunia, Pak, Bapak kayak di penjara, Pak. Ya enggak, kalau kita nggak bisa ngatur. Bapak jelas ya, Pak? Kita gitu aja. Iya. Ya, oke, Dok. Thank you, Dok ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita udah jelas ya. Jadi harusnya Saudara nggak bingung-bingung lagi. Oh, tadi Pak, sorry, sampai buat Bapak. Jadi Pak, ini soal obat, Bapak Ibu ya. Betul obat-obat yang membuat imunosupresan menekan Pak. Jadi kita perlu stop. Kalau nggak vaksinnya tidak ini. Nah, tadi saya mau terangkan kan banyak hoax nih Bapak Ibu. Obat hipertensi, NC darah, kolesterol. Bapak Ibu itu bukan obat tadi yang seperti Pak Tito katakan tidak. Jadi jangan stop clopidogrel Pak aspirin 1 minggu Bapak kena serangan jantung stroke ya. Jadi hanya obat-obat imunosupresan yang khusus orang-orang punya autoimun ya Pak ya. Jadi obat yang lain Pak, obat apapun tidak menekan ya. Jadi harus dimakan, jangan di stop ya. Itu hoax Bapak ya. Ya, thank you Dok penjelasannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, terima kasih ya. Jadi melalui penjelasan Dr. Utoyo pagi ini saya percaya Saudara sudah semakin yakin. Yang tadinya ragu-ragu, nggak usah ragu-ragu, ya segera daftarkan kalau memang sudah dibuka pendaftaran untuk vaksin. Sekali lagi, Dr. Utoyo, kami berterima kasih buat sharing Bapak, sangat menolong dan sangat bermanfaat buat kami semua untuk lebih memahami lagi tentang vaksin ini, ya dan tentang imunitas tubuh. Baik, Bapak Ibu Saudara, karena